SKP Bapak sama nggak dengan apa? Tidak. Dengan lupa? Tidak kan? Kalau yang SKP Ya. Nah, ini sebelum 2000 berapa ya? Yang sebelum 2016 ya? Yang konvensional ini, yang tidak ada butiran apa itu? Angka kredit di dalam SKP-nya. yang sudah SKP yang dulu kan DP3. DP3 namanya. Nah, jadi isinya hanya unsur utama pendidikan, pengembangan profesi, penunjang masuk ke angka utama, kegiatan berbasis proses. Jadi masih ada yang belum mempertimbangkan uji kompetensi. Nah, dia masuk jabatan itu tidak ada uji kompetensi. Bisa jadi dia dari pengangkatan pertama atau melalui hanya impasing. Yang terakhir impasing yang tidak kompetensi, uji kompetensi tahun 2020 2018. Ya, 2018 ya. Januari SK-nya, TMT-nya. Kawan-kawan penghulu, kawan-kawan kepala KUA semuanya tahun 2018 itu di impasing tanpa betul. Kalau dia golongannya 3D 0 tahun dapat angka 300. Kalau dia 3D 8 tahun dapat angka 382. Ada yang 3D 5 tahun dapat 357. Itu sudah ada rumusnya. Sudah ada rumusnya dari MEN4. Nah, mungkin rekan-rekan di sini, yang kita yang ada di sini ada yang passing tahun 2018 itu termasuk saya. Sama gitu. Nah, saya 3D kebetulan 0 tahun waktu itu dikasih angka cuma 300 karena memang sudah melaksanakan tugas sekian tahun katanya. Nah, itu konvensional. Selama ini kan bentuknya DP3. Nah, kemudian yang dikonversi kegiatan tidak terregresi dengan jelas. Jadi yang DP3 itu tidak jelas. Butiran tugas kepenghuluannya itu kan tidak jelas. Ada, kalau saya tidak salah, masuk di dalam butiran DP3 itu kesetiaan kepada NKRI dan lain sebagainya, kan? Kalau tidak salah tidak banyak butirannya, cuma 1 lembar saja. Ya, DP3 kita kan 1 lembar saja dulu. Kalau tak salah entah 7 entah 9 tahun 6. Nah, itu nilainya pun tidak bisa dinominalkan. Nilainya dulu kan cuma baik, sangat baik, apa lagi? Cukup, kurang. Itu pemberi nilai itu pun hanya ya menurut pandangan teropong kacamata atasan. Betul ya? Yang lebih 3 dulu. Nah, koko gak elok sih. Baik kan. Nah, nilainya itu kalau umumnya di atas 90 tambah 1. Ya, dan lebih 3 dulu kan seperti itu. Nah, dengan Permenpan RB nomor 13 tahun 2012, nah, pola arah kebijakan sistem angka kredit itu ada namanya sistem integrasi. Nah, integrasi SKP dengan angka kredit. Maka mulai tahun 2018 penyusunan SKP itu harus memuat butiran-butiran kerja jabatan fungsional tertentu. Nah, makanya rekan-rekan di SKP itu memang dibuat, memang kalau berapa uraian dari pelayanan nikah wujud itu memang kita buat, kita runut. Maka konsekuensinya SKP itu tidak lagi satu lembar seperti SKP jabatan eselon. Kalau jabatan eselon masih satu lembar, dia hanya memuat tugas-tugas pokoknya saja.
Contoh, seksi kepenghuluan itu salah satu tugas pokoknya itu adalah memproses, mengevaluasi bahan-bahan kenaikan pangkat penghulu gitu. Volumenya berapa? Contoh volumenya hari ini 317, kemudian realisasinya berapa gitu kan. Nah, kemudian keluar persentasenya. Nah, keluar persentasenya itu nanti dikumulatif, maka akan keluar hasilnya, baik hasilnya atau tidak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, berbeda dengan jabatan fungsional tertentu. Nah, maka pola terintegrasi itu Bapak-Bapak dalam menyusun SKP setiap tahun, tugas utama dan tugas tambahan, butiran kegiatan dan satuan angka kredit dicantumkan dalam SKP sebagai target angka kredit. Nah, ketimpangan kita dalam metode integrasi ini, dalam sistem integrasi ini Bapak-Bapak, selama ini kita menyusun SKP sebagai kontrak awal tahun kerja kita itu belum terukur. Nah, pola penilaian integrasi ini tahun 2022 akan dilaksanakan. Keselarasan antara SKP dengan DUPA. Nah, jangan dia nanti senjang. Nah, maka ditentukan kontraknya pada awal tahun dengan mengacu kepada butiran-butiran unsur utama dan unsur penunjang. Nah, unsur pertama saya contohkan seperti ini. dalam kegiatan pengembangan profesi, contohnya rekan-rekan mentargetkan pernikahan itu berapa satu tahun itu yang bisa kawan-kawan lakukan pemeriksaan. 100. Nah, nanti ketika dia tidak ketemu 100, berarti planning awalnya false. Ya, false. Ketika Anda kawan-kawan memplanning awal tahun itu pernikahan 100, ternyata kawan rekan-rekan bisa menghitungnya, bisa melaksanakan eksekusi 110, maka itu bagus. Nah, maka oleh sebab itu interval ini jangan terlalu lebar. Nah, maka persentase penghitungan rumus lama itu nikah 1/1000 itu tidak mutlak terlaksana, tak mutlak itu terwujud gitu. Nah, maka solusinya apa? Maka solusi awal di awal tahun itu kepada kawan-kawan dihitung sesuai dengan beban tugasnya. Nah, beban tugasnya seperti contoh, kalau penghulu pertama, nih ada penghulu pertama, ini ada penghulu muda, gitu kan? Nah, menerima pendaftaran kaitan nikah itu butiran tugas siapa? Penghulu pertama. Maka di dalam kontrak kerja awal tahun, penghulu muda jangan membuat itu. Ya, jangan membuat itu. Artinya bilang satu butir, satu uraian butir dari kegiatan kepenghuluannya. Jangan dimasukkan itu di dalam kontrak SKP kontrak awal tahun. Nah, kemudian penghulu pertama Basul Masail masuk kegiatannya? Tidak. Kerjanya? Udah. Tidak. Sementara di KUA itu hanya dia sendiri. Ya, hanya dia sendiri. Kebayang kan? Bayang ya? Ya, masuk tugas limpah. Nah, tugas limpah ini berapa targetnya dalam 1 tahun? Nah, dia sudah harus ambil apa? Harus menerawang lah ya. Menerawang berapa targetnya 1 tahun itu bisa dia selesaikan untuk konsultasi Basul Masail. Bayangan. Nah, contoh ini kayak Mentawai lah gitu kan. Mentawai ini kan pulau KUA langsung tukang kunci pintu ya. Nah, sekarang nggak lagi, sudah ada perlu baktinya gitu. Nah,
Itu bisa dia tugas limpahnya bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke bawah kalau dia sendiri. Nah, jadi seluruh butiran kerja itu bisa dia jadikan kontrak kerja awal tahun. Nah, mungkin kau paham ya? Nah, jadi intervalnya itu jangan dibuat terlalu lebar. Nah, baik interval ke atas maupun interval ke bawah. Nah, jadi apa patokannya kita? Maka kami menyarankan kepada kawan-kawan bahwa untuk patokannya itu adalah peristiwa nikah tahun itu. Nah, tahun itu dan tahun sebelumnya berapa margin error naik dan turunnya gitu. Nah, kawan-kawan beradalah di tengahnya. Contoh, tahun ini ada pernikahan itu 310. Tahun kemarin berapa? 315 gitu kan. Maka ambillah antara interval dari 315 dengan antara 310 itu. Nanti di dalam realisasi dia pasti akan intervalnya itu pasti tidak akan terlalu naik dan tidak akan terlalu turun. Tapi ketika Anda kawan-kawan menambahkan dia itu penambahannya itu 10%, maka intervalnya itu mungkin bisa jadi akan lebar. Nah, tak duduk dia nanti. Nah, itu juga isyarat yang disampaikan oleh Bapak Kanwil tadi. Nah, Pak Kanwil tadi saya menangkap apa yang disampaikan kepada kami, dan ini sudah mulai diperbincangkan secara nasional. Indikator kinerja. Nah, Kepala Madrasah hari ini sudah selangkah lebih maju dari kita. Itu setiap tahun itu ada penilaian kinerja Kepala Madrasah. Jadi Kepala KUA ini bisa diusulkan untuk periode berikutnya ketika dia memenuhi indikator kinerja Kepala KUA. Jadi kalau tidak memenuhi indikator penilaian kinerja Kepala KUA, maka dia cukup satu periode saja. Nah, jadi seperti itu. Dan itu memang titipan sudah 2 bulan kepada kita dan sudah mulai kita perbincangkan di nasional. Mudah-mudahan petunjuk teknis indikator penilaian Kepala KUA dan indikator kerja penghulu ini bisa secepatnya keluar tahun 2022 ini. Nah, kemudian integrasi SKP dengan angka kredit. Kemudian atasan langsung pejabat fungsional menyetujui dan menetapkan SKP, menilai tingkat capaian SKP, menyampaikan hasil penilaian kepada tim penilai. Dalam hal diperlukan dapat dibentuk tim validasi internal penilaian kualitas hasil pekerjaan. Nah, tapi hari ini kita baru hanya sampai tahap tim penilai saja. Nah, ini mungkin sekedar brainstorming saja untuk kawan-kawan semua, bahwa untuk tahun 2022 ini akan ada nanti keselarasan antara SKP kontrak kerja SKP awal tahun dengan usulan upah akhir tahun. Karena tahun 2022 nanti mudah-mudahan aplikasi kita sudah ready. Nah, itu nanti akan mungkin akan turun surat. Jadi kawan-kawan rancanglah kontrak kerja awal tahun itu. Nanti file-filenya, sel-selnya nanti akan kita buat di bidang urusan agama Islam, khusus seksi kepenguluan. Nah, penghulu pertama dengan nama NIP ini kontrak kerjanya seperti apa, B ini kontrak kerjanya seperti apa, C ini kontrak kerjanya seperti apa, sebanyak 317 orang. Nah, itu nanti dikirim dengan PDF. Nah, nanti itu akan kita selaraskan dengan usulan Pak akhir tahun. Nah, berapa intervalnya? Nah, di sanalah nanti akan keluar nilai dari atasnya. Sudah berkali-kali kami sampaikan kepada rekan-rekan. Ini target angka kredit minimal per tahun ya.
Kalau ahli pertama itu 12,5. Jadi dimungkinkan ini, kalau saya mengatakan ini semalas-malas jabatan fungsional. Ya, semalas-malas jabatan fungsional. Jadi semalas-malas ahli pertama itu dia harus dapat 12,5 per tahun. Kali 4 50. Jadi minimal sekali 4 tahun itu penghulu harus naik pangkat. Semalas-malas penghulu muda, ahli muda itu dia harus dapat 25 per tahun. Semalas-malas ahli media itu dia harus dapat 37,5. Semalas-malas ahli utama 4D itu dia harus dapat 50. Nah, ahli media ini mungkin berbitik pesan dari Pak Kabit. Ahli media itu banyak di belakang meja sebagai pemikir atau eksekutor. Pemikir. Ya, akan lucu nanti di dalam serapan, dalam butiran usul dupaknya itu dia jadi eksekutor. Nah, lucu nanti itu. Lucu ya, kalau ahli utama, ahli media itu, saya pernah ngomong ke Kasih Bimas, dia mau Pak Kasih Bimas ini mau ikutin passing, followannya sudah 4A, bang, gitu kan, kamu kalau baik ke wilayah bang, disuak, kalau bang jadi penghulu, nampak yang mau menenteng-nenteng mak, kadang kamu jijian bang, tidak jadi ikutin, takut kena jijian dikasih ke penghulu. Nah, jadi mindset ahli media itu adalah konseptor, adalah role model, konsep terbaru. Jadi akan lucu nanti ketika di Dupa, di SKP, orientasinya eksekutor NR. Mentang-mentang dia penghulu ahli media, satu orang di sana, tapi dia berkutat di persoalan-persoalan pernikahan. Nah, maka beban tugasnya itu lebih banyak pengembangan kepada role model, konsep-konsep pengembangan layanan dan bimbingan. Jadi bisa apalah dibikin nanti pengentasan kemiskinan berbasis masjid dan lain-lain sebagainya. Dia punya konsep itu. Nah, maka ketika penghulu ahli media seperti yang kita harapkan ini rekan-rekan, maka itulah yang dituju dalam kompetensi seorang penghulu. Nah, ini angka kredit pemeliharaan. Jadi ada angka kredit pemeliharaan. Nah, ini akan berlaku 2022. Apa maksudnya angka kredit pemeliharaan? Ada yang tahu? Angka kredit pemeliharaan. Ini angka kredit pemeliharaan ini bagi jabatan fungsional tertentu atau penghulu yang terhijab. Yang terhijab sementara tempat lain dia tidak ada atau dia tidak mau pindah ke tempat lain. Ya, ada angka kredit pemeliharaan. Contoh, Pak Suherman, ada penghulu betul. Nah, dia kalau sendiri ya nggak ada persoalan ya. Dia bisa gini, layang-layangnya jalan naik terus itu. Pemain tunggal. Makasih di lambatan agak rumit kan. Kami sama-sama. Ya, itu sama.
Jadi, ini kasus Rambatan lah Pak Daluddin ya. Sama-sama 4A. Nah, sama-sama 4A. Di dalam SIK itu nanti akan yang ditarik dari yang masuk di dalam aplikasi SIK itu komposisi penghulu nanti akan keluar. Nah, analis kepegawaian mempergunakan SIK itu sebagai salah satu panduan untuk melakukan rotasi dan mutasi. Diusulkan oleh rekan Kemenak ke KUAA, bisa jadi tidak ke KUAA karena kita dihukum oleh regulasi. Nah, contoh kasus yang di Lambatan itu sebenarnya sudah harus dimutasi satu, karena di Lambatan itu butuh penghulu ahli media cuma satu orang. Nah, tentu nanti akan ada yang terhijab. Nah, ini mungkin dalam satu level ya, ada persoalan mungkin agak rumit juga lah permasalahannya, karena untuk mutasi itu masih belum ada pelimpah wewenang. Kemarin aja yang 4A itu nunggu dari biru pegawaian. Baru keluar tak ngomong pula kepada kita, bukan? Sudah tahu saja kita, dia udah tidak, gitu kan? Nah, contoh yang punya penghulu pertama siapa? Rekan. Pak, saja. Penghulu aja? Ada 2. 3 yang aja. Yang 2 itu penghulu pertama 1. Muda 1, muda 2. Nah, di komposisi SIK Kecamatan Sijunjung itu berapa orang penghulu mudanya? Peristiwanya berapa setahun? 300. Kalau 300 itu komposisinya kalau saya tidak salah 1 sama dia, 1 muda, 1 pertama. Ya, rasanya seperti itu. Maka yang penghulu mudanya ini 3C atau 3D? 3C 3D kedua-duanya. Maka harus digenjot salah satu untuk naik ke 4A, berkejarlah. Nah, ketika yang 3A yang 3B ini mau naik ke muda dia nanti, gitu. Sementara yang di kecamatan itu sudah ada yang muda, maka otomatis dia tidak bisa naik. Tidak bisa naik itu ada 2 pilihan. Yang pertama pilihannya dia pindah ke kecamatan lain, atau kalau dia ingin tetap di sana ada angka kredit pemeliharaan karena tidak ada formasi. Bagi ahli pertama itu 10. Wah, jadi 10 minimal tiap tahun dia dapat. Nah, kemudian 20 bagi jenjang ahli muda dan ahli media 30. Nah, pangkat puncak itu 25. Yang di pangkat puncak itu dia pangkat pemeliharaannya itu 25 angka kredit di ahli utama atau 4C. Ini yang saya janjikan kemarin kepada rekan-rekan. Sanksi sesuai dengan pasal 59 PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang. Yang pertama itu diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi akan ada surat teguran dari pimpinan. Nah, karena kita JFT, jabatan tinggi, jabatan fungsional tertentu, pimpinannya adalah jabatan tinggi pratama. Berarti yang mengeluarkan surat teguran itu Kanwil. Nah, kemudian apabila tidak menunjukkan perbaikan kinerja,
maka yang bersangkutan harus mengikuti hukum kembali. Setelah 6 bulan harus uji kompetensi. Apabila pejabat fungsional tidak memenuhi standar uji kompetensi jabatan, dapat dipindahkan pada jabatan yang lain yang sesuai dengan kompetensinya atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai peraturan perundang-undangan. Ini bahaya. Jadi dipindahkan ke jabatan yang lebih rendah. Yang lebih rendah itu bisa jadi yang lebih rendah grade-nya. Mungkin ditaruh di pelaksana atau pengatur gitu. Dinaikkan pangkatnya. Ternyata ini ke bawah. Nah, dalam hal tidak tersedia jabatan yang lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan yang lebih rendah, maka pejabat fungsional ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 tahun. Nah ini 1 tahun juga mungkin ya. Tidak ada yang lain-lain di jabatan yang sesuai ini. Mungkin diletakkan jadi pengatur, diletakkan jadi pelaksana, diletakkan jadi administrasi gitu. Fungsional. Hah? Bukan non-job, ada job itu. Jadi tidak ada istilahnya jabatan fungsional ini non-job. Hah? Pramu itu terlalu. Nah, apabila setelah 1 tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, yang bersangkutan digantikan dengan hormat. Tidak mau dipakai. Nah, jadi seperti ini rekan-rekan. Nah, makanya kami mengatakan kemarin itu, yang penting hari ini untuk posting Permen PAN 62 ini usulkan angka kredit mau dapat berapa? Silakan susun yang real saja. Nah, jadi supportlah teman-temannya di kabupaten kota. Karena ada yang kami tenggarai, awak ke pensiun lain. Ya, awak ke pensiun lain, ya memang alah PA tu. Alah PA tu. Berapa tahun leh? 2 tahun leh. Tidak lo 2 tahun leh. Kalau tak masuk SKP-nya, tak masuk usulan rupanya, nanti kok ditinjau bagaimana? Hilang grade 11 itu. Jadi boleh. Jadi seperti itu. Ada yang kita dengar itu akan seketiknya 6 bulan dari 1 Juli sampai 21 Desember. Walaupun sedikit, kalau lebih ilmu lagi kan angka itu. Nah, jadi kepada kawan-kawan seperti ini support lah. Kalau perlu dibantu rekan-rekan itu, yang real saja diusulkan, pengerocokan gitu kan. Nah, ini itu kawan-kawan itu kan asik gitu kan. Nah, daripada dia harus hukum lagi, kemudian diparkir di jabatan yang lain, atau diparkir di jabatan setingkat lebih rendah dari jabatannya. Nah, ini kan kasihan juga kita. Oke? Ya. Yang diusulkan itu lupanya saja, kan tidak dilampirkan bukti fisik. Kenapa? Karena kita jangan ikat hukumnya, kan? Jadi kalau bagaimana kalau dibuktikan, Tanpa musik. Mana? Jadi ini kami tidak bisa memutuskan, itu nanti akan memutuskan analis kepala ya. Tapi yang biasa, yang hadir gitu ya. Yang hadir itu memang melampirkan bukti fisik. Yang hadir gitu kan. Karena mengukur lupanya itu pasti ada. Mengukur harga goreng itu memang kita lihat gorengnya seperti apa. Pak gorengnya. Hah? Rekap jumlahnya kan bikin kan? Ya. Rekap apa? Rekap lupa itu kan golongan ya. Ini kali sekian norong. Nominatif kali norong.
yang norm itu aturan. Yang nominatif, jumlah nominatif itu, itulah yang akan kita lihat. Itu yang goreng. Itu goreng dulu kan. Nanti saja kan ini. Mana? Jadi Tolong sekali saya yakin Pak Ikar Lisan ini bersama gitu. Betulnya beliau ini sudah siap. Beliau ini sudah tinggal di Lip. Itu informasi kemarin saya ke Pak Wali Kota. Ikar Lisan itu sudah tinggal di Lip gitu kan. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan seperti itu ya. Jadi acara-acara seperti ini kalau bisa ada pemberlakuannya insya Allah 2022 karena ya ini tolong ingatkan saya kegiatan yang di bawah 30 jam itu ada nilainya 0,5 ya ada. Insya Allah. Tapi sekarang belum ada. Kalau saya juga kasih sertifikat cuma 20 kertas. Jadi 2022 tolong ingatkan sertifikatnya Pak Gazi. Ini masuk sektoral nih Pak Gazi. Kalau bisa diolah masuk lintas sektoral bisa ini. Apa? Kegiatan lintas sektoral bisa dimasukkan ini. Tidak. Kenapa? Mana lintas sektoralnya? Kan dari kecamatan ke provinsi itu kan semua itu. Tidak masuk. Tidak masuk ya. Oke. Jadi tahun 2022 kita berlakukan Bapak-bapak rekan setiap kegiatan baik dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, tatap muka yang dilaksanakan di bawah 30 jam itu ada angka kreditnya 0,5 kalau saya tidak salah. Dan silakan Ninya. Tinggi itu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tepat ya Ninya, jam 11 kita tutup. Bilang konsep itu. Bilang ini, sabar, kita 11 sampai dulunya. Silakan. Ini menyambung pertanyaan dari atau permohonan dari saudara saya Karun Insan. Ini rekannya dulu. Ya, Ponco lagi lawan karet. Ini kan batas akhir dari apa itu kan 15 saja. 15 Desember akhir kemasukan yang Ya. Nah kemudian ada beberapa kegelisahan daripada mungkin di antara kawan-kawan selanjutnya saya. Jadi kalau seandainya memang tanggal 15 tidak dimasukkan, Bekasi bilang artinya dia tak berlaku lain yang penyimpan yang sebelumnya. Jika itu namanya itu saya berkeyakinan beberapa teman ini itu ada yang hangus termasuk saya. Hangus itu yang dari mananya? Yang permanifan lama. Yang dari tanggal berapanya? 4 tahun. Yang 4 tahun. Nah, jadi saya kan ngomong kemarin itu kan seperti ini. Bagi yang akan naik pangkat, mohon bahannya itu tanggal 15 Desember. Kenapa? Saya tanya dulu kenapa? Proses penilaiannya itu dia harus ke BKN untuk dia naik pangkat. Kalau terlambat kita ke BKN, terlambat pengeluaran Pak, terlambat kita mengirim ke BKN, lambat pula bisa jadi dia harus di periode April, bisa jadi loncat dia ke periode Oktober. Makanya kita minta yang akan naik pangkat mohon tanggal 15 Desember itu sudah nyampe kan bisa. Nah bagi yang tidak, yang keduanya nggak dengar ini.
Bagi yang tidak pengusulan naik pangkat 31 Desember. Mulai hari setahun tuh. 31 Desember 2021. Iya. Seperti kata saudara Indra, Oh, iya. Karun Insan tadi, Hadir. Sama. mohon dalam bentuk apa itu, karena ini masa yang sangat terjepit ini. Sedang masa lalu ya, sulit ya. Sangat sulit. Mas saya tolong dia bentar ya. Mohon di dalam pengajuan itu bisa nggak diperingan? Biasanya kan divisi yang itu kan setinggi tegak ini. Tinggi tiga. Nah, bisa nggak setinggi kaki aja? Artinya adalah per forum itu bukan harus kesemuanya, bisa dalam bentuk nominatif kah itu namanya, bisa dalam bentuk backup kah itu namanya, tapi mencakup seluruh berbagai bentuk pakaian. Bisakah demikian? Kalau demikian saya yakin dan saya sendiri yakin bisa 31 tag masuk semua. Tapi kalau harus masuk per forum yang segini ini, mohon maaf. Belang gue. Terima kasih. Jadi saya ini akan bercerita ini ya. Kadang-kadang saya juga posisi saya terjepit. Saya dijepit oleh kawan-kawan. Dijepit. Nah, bukan dijepit oleh regulasi ya. Nah, dijepit oleh kawan-kawan itu ingin yang ringan, gitu kan? Oke lah, kita sampel saja, gitu kan? Contoh nominasi kita itu kalau 4 tahun itu adalah contohnya, gitu kan? Memimpin pelaksanaan akad nikah rujuk ada 500, gitu kan? Kawan-kawan minta cukup 10 aja lampirannya. Cukup 10 aja lampirannya. Dan ini sudah dicoba oleh teman kita yang dari 4A ke 4B dingin, tapi itu potongan di Jakarta itu lebih ganas daripada orang Kanwil. Pak Dipakni dulu usul berapa? Hah? 105. Yang disetujui 29. Berkasnya setinggi apa? Tinggi Pak Kasih. Setinggi sampai segini. Segini. Ya. Itu orang pusat. Nah, kita di daerah ya Pak Taufik sudah kita toleransi ya. Pak Dipakni. Banyak banget toleransi. Ini kalau ketika turun irjen ini bisa kena tim ini. Kalau ada bukti fisik. Nah, siapa? Kalau lagi Alfendri itu usul angka kreditnya ke pusat itu 195. Di SSC 89. 80-an. Pak Risman, berapa di pusat? 180. Yang di SSC 119. Mungkin beliau agak jeli nih, bisa diukur. Nah, bagaimana mengukur yang volume 500 tadi dengan yang 10 lampiran saja? Nah, saya kira kelabakan kawan-kawan. Nah, sementara integrasi SIK kita dengan SIK kita itu tidak bisa menghitung volume siapa yang melaksanakan akad nikah ini. Dan lagian kalau 4 tahun berarti sejak dari tahun 2018. Nah, itu kadang-kadang Sinta Web itu tidak maksimal penginputannya. Memang mohon maaf, ini saya berapa kali monet ke kabupaten kota, itu banyak arsip yang belum lengkap.
pas saya pindai nomor koperasi nikah itu di server di luar login untuk survei Simpang Web itu nomor koperasi belum terdaftar. Nah, apa kendalanya? Pak Safiran? Tidak sempurna inputan. Tapi inputannya tak sempurna. Jadi tidak bisa survei dilakukan. Nah, bagaimana pula nanti akan membuka akta itu? Ini siapa pelaksananya? Kita di server Kanwil tidak bisa melihat itu, belum bisa melihat itu. Nah, jadi yang untuk kali ini, ayo nyedas, yang untuk kali ini, maka saya minimal usulkan mana yang bisa diusulkan. Usulkan mana yang bisa diusulkan yang real saja. Yang penting dapat angka gede deh, yang terukur. Yang konsekuensinya sekali lagi memang seperti itu turunan dari Jakarta. Kalau kawan-kawan tidak mengusulkan, maka dia tidak dapat diusulkan pada tahun selanjutnya. Kalau tak bisa itu dianggap itu hangus. Nah, jadi diusulkan saja. Jadi kalau rekan-rekan merasa keberatan yang setinggi ini, bikin yang diusulkan yang seperti ini, ya yang seperti ini saja yang diusulkan. Dengan yang muluk-muluk, gitu kan? Nah, kemudian jangan dimasukkan juga dalam usulan itu. Kemarin kita dapat apa Pak Rahman? Surat buku tanah yang dimasukkan di dalam itu ya? Hah? Jadi di dalam buktian kredit itu diusulkan apa Pak Rahman? Kwitansi apa billing ya, membuat billing nih. Jadi kita kan diusulkan itu. Betul Pak. Saya kerajo. Ada kerajo kan. Nah, ya barangkali itu rekan-rekan. Maksudnya kan dia sekarang salon buku. Jadi kalau calon buku ini apa biasanya kegiatannya yang boleh dilakukan atau Pak bersama dengan saja gimana? SKP-nya? Ya. Itu nanti kita coba menanyakan ke analis bagian kepegawaian. Biasanya itu yang mengeksekusinya adalah Pak Safrial atau Pak Kasubag Kepegawaian langsung. Nah, Pak Jarmil. Nanti kita coba konfirmasi yang SKP yang CPNS ini bagaimana. Per tahun. Saya menginginkan kepada kawan-kawan per tahun dibikin. Jadi usulan upahnya itu per tahun. Nanti boleh jadi nanti dijilid satu gitu kan, tapi dibatas ya. Dibatas ini tahun 2018 batas. Agak tebal batasnya. Ini 2019 batas. Ini 2018 batas. Nah, kemudian di rekapan yang di luarnya itu, di rekapan usulannya itu yang memang satu tahun ini 2018, 2019, 2020, 2021. Nah, upahnya per tahun. Nah, upahnya per tahun. Kalau menurut kami upah yang tidak apa-apa dalam surat pernyataan dengan tahunnya BKN memintanya per tahun. BKN memintanya per tahun. Ini untuk tim penilai juga seperti itu. BKN itu memintanya per tahun. Itulah per tahunnya. Nah, jadi per tahun nanti walaupun nanti akan keluar paknya satu ya Pak Isman. Walaupun paknya satu nanti yang akan keluar. BKN. Yang pertama, terutama yang pertama itu BKN kan baru itu memang minta per tahun ya. Tapi kalau BKN pusat itu
Nah, biasanya itu fluktuatif. Kalau hari ini dia minta per tahun, hatinya senang, gitu kan? Karena minta per tahun. Tapi kalau gelondongan pun per satu saja, nah dia itu terserah aja. Tapi ya, jadi dibunyikan nanti kalau yang bikin dia gelondongan itu dari 01 Januari 2018 sampai 31 Desember 2021. Jadi dibunyikan itu. Baik, rekan-rekan yang kami muliakan, saya kira ini yang saya janjikan kemarin. Nah, ini sekedar motivasi. Langkah pertama kita itu mengumpulkan bukti kegiatan. Nah, ini sebetulnya yang menjadi berat bagi kita, karena ini tidak terbiasa siklus ini bagi kita. Ya, tak terbiasa ini kita lakukan. Dulu sudah pernah dipraktekkan di CEK, tapi CEK itu juga kabur entah kemana. Ya, CEK itu kabur entah kemana. Yang pertama itu mengumpulkan bukti kegiatan, pendidikan dan pelatihan sudah dalam kompetisi kegiatan pengunduhan. Nah, kemudian yang kedua mengelompokkan bukti kegiatan. Nah, jadi kami ingin nanti rekan-rekan ketika pemberlakuan Permen 9 ini bikin di komputer itu satu folder besar. Kemudian dalam folder besar itu ada folder-folder kecil. Jadi foto PDF simpan, foto PDF simpan, foto PDF simpan, foto PDF simpan, nanti tinggal ambil upload. Nah, kemudian yang ketiga membuat surat pernyataan, menuliskan tanggal pelaksanaan. Sebetulnya dengan SIMKA desktop dulu kita sudah terbantu ini, ya, kita sudah terbantu ini. Tapi karena fatwa dari Direktur Jenderal mahasiswa bahwa aplikasi yang halal itu adalah SIMKA web dan aplikasi yang lain itu haram, gitu ya. Maka kita, ya, yang mau memakai SIMKA desktop tidak apa-apa juga, tapi jangan tinggalkan, utamakan aplikasi SIMKA web. Nah, kemudian baru membuat surat pernyataan, menulis tanggal pelaksanaan kegiatan, menuliskan rencana berkala per semester per tahun, kemudian daftar usul pemilihan angka kredit, dan kemudian nanti penetapan angka kredit. Ini hanya sekedar motivasi aja. Jadi biasakan ini pada rekan-rekan kawan-kawan dulu. Saya mungkin nanti juga mau balik ini dulu. Mau balik? Tapi KT jadi beliau. Sampai panuh apa kasihnya kawan? Payang buka ya. Ini terakhir ya. Ayo kita jabatan fungsional dulu. Terima kasih Direktur Jabatan ASN. Ini kemarin kita dapat di Jakarta materinya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kegiatan kita pada hari ini. Serta menyatukan komitmen kita untuk wajah baru penghulu jabatan fungsional penghulu tahun 2022. Insya Allah kita ketemu lagi dari beberapa kegiatan nanti. Tapi catatannya tahun 2022 nanti kalau ada dipanggil kegiatan, ingatkan sertifikatnya Pak Gazi. Baik, rekan yang kami muliakan, demikian kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan sekali lagi tertitip dan tertumpah harapan kepada rekan-rekan. Pertama, bagi kita yang mengikuti Bumtek aplikasi yang bermanfaat, kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.